Shalom Bapak Ibu, di onsite juga live streaming. Saya ucapkan Kung Si Fa Cai, Si Nian Kuai Le, Wan Si Ru Li, Senti Jian Kang, Nian Nian Jiu Bu. Saya berdoa selamat tahun baru Imlek. Tahun ini kemakmuran, berkat Tuhan, kesehatan, tahun yang penuh berkat untuk setiap kita. Setiap kita orang-orang yang percaya berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Coba senggol kanan kirinya, berikan senyum dong. Kyung hi, ya, kyung hi, angpona lah ya. Ya, baik Bapak Ibu, tema gereja kita minggu ini tentang mengasihi sesama. Mengasihi sesama, katakan sama-sama, mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama ini juga merupakan DNA gereja kita. Mari kita sama-sama lihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan di sini. Saya bacakan firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. DNA gereja kita, Betani Yestoya Malang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan yang ketiga, hormatilah pemimpin sebab sebagai dia apa? Wakil daripada Allah. Ini merupakan DNA gereja kita. Mengasihi sesama. Dalam keadaan baik, gampang. Kalau ada masalah, timbul cekcok, ya permasalahan tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan apa malam hari ini? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita sebagai manusia, kita hidup di dalam dunia ini, kita butuh orang lain. Betul Bapak Ibu? Betul, menolong, saling mengasihi, saling menghormati. Kita bisa bekerja sama satu sama lain. Ya, maka di dalamnya butuh kasih. Biar kasih Tuhan yang mengikat setiap kita. Mengasihi Tuhan itu adalah hal yang perintah yang pertama dan terutama. Tapi mengasihi sesama manusia yang itu Tuhan mau juga untuk setiap kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Yang pertama yang ingin saya bagikan, bersatu. Sama-sama katakan bersatu. Bersatu. Ya. Kita akan lihat di Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Di sini dikatakan bahwa orang Israel pada waktu itu dia berperang melawan bangsa Amalek. Di Rafidim dia berperang, Musa memerintahkan Yosua untuk melakukan pertempuran tersebut. Di ayat 11 dikatakan di sini, saya langsung baca ayat 11 saja. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Cerita seperti saya katakan tadi, inilah kemenangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Bagaimana di situ ada sesuatu kerjasama yang baik, ada kesatuan. Ketika dalam berperang, Musa memerintahkan Yosua untuk berperang, tapi Yosua sebagai apa? Tiang doa, saya katakan di sini. Maka dikatakan apa? Ketika Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Akhirnya apa?
tangan Musa penat, kan nggak kuat, makanya ditaruh sebuah batu, diletakkan di bawahnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya sampai matahari dikatakan terbenam, Israel menang atas bangsa Amalek. Disinilah butuh kesatuan. Dalam keluarga juga butuh bersatu. Pemain musik semua di sini bersatu juga. Pelayan-pelayan Tuhan bersatu juga. Kalau tidak ada kesatuan, maka akan terjadi apa? Perpecahan. Dalam keluarga juga bisa. Suami istri bisa ribut, anak orang tua bisa ribut, ya. Karena tidak ada kesatuan, tidak bersatu di dalamnya. Maka sangat penting sekali untuk setiap kita bersatu. Sama-sama katakan bersatu. Bersatu. Dan contoh yang kedua saya ingin bagikan di sini di Markus 2 ayat yang ketiga. Di sini bagaimana Yesus ketika dia datang ke Kapernaum, maka ketika dia datang bergumullah banyak orang ingin mencari Yesus. Ketika Yesus lewat di situ dikatakan apa? Ayat yang ketiga, Markus 2 ayat yang ketiga dikatakan, ada seorang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh berapa orang? 4 orang. Nah, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Di sini saya katakan mereka bersatu. Ada seorang yang lumpuh, yang sakit, digotong berapa? 4 orang. Di mana ada kesatuan, di situ Tuhan melakukan mukjizatnya. Di mana ada kesatuan, saya ulangi sekali lagi, Tuhan dapat melakukan mukjizatnya. Kalau ribut terus, tidak sepakat terus, yang suka siapa? Iblis tentunya. Tuhan pasti suka kedamaian, damai sejahtera. Ya. Tapi Tuhan suka kesatuan, tetapi iblis suka memecah belah. Ya. Suka membuat pertikaian. Maka saya katakan tadi, di mana ada kesatuan, di situ ada berkat, ada mukjizat Tuhan. Ya. Ketika tadi 4 orang menggotong 1 orang lumpuh, karena apa? Karena kasihnya kepada temannya. Dia datang, dia membawa kepada Yesus. Yesus melihat juga akan jerih lelah dari teman-temannya. Di sini dikatakan apa? Ayat kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat usaha yang mereka kerjakan. Di mana ada kesatuan, persatuan, di situ Tuhan dapat melakukan keajaiban. Maka harus ada tindakan di dalamnya. Tuhan dapat memberkati setiap anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau akan memberkati orang-orang yang malas. Maka Tuhan mau apa? Berusaha. Kan? Saya akan mengatakan apa? Dia pada waktu itu ketika dia ingin mendekati Yesus, 4 orang ini tidak ada tempat, tetapi Tuhan kasih hikmat, naik ke atas rumahnya, dia menurunkan tepat di depan Yesus yang si lumpuh tersebut. Mukjizat Tuhan terjadi. Dikatakan apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di ayat 11 dikatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Di mana ada kesatuan, Tuhan dapat memberkati. Di dalam keluarga kita juga, suami, istri, saya puji Tuhan, ulang tahun pernikahan saya 11 tahun, Tuhan membawa setiap proses semua karena kebaikan Tuhan. Maka di firman Tuhan dikatakan, Pengkhotbah 10:11 dikatakan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dikatakan wahai di sini apa? Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang yang jatuh daripadanya, ia sendiri celakalah. Karena tidak ada yang dapat
menolongnya. Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bila mana seorang dapat dikalahkan. Dialahkan sebenarnya kan terjemahan dari bahasa Melayu. Maka dialahkan itu dikalahkan. 1 orang mudah dikalahkan. Tetapi 2 orang dapat bertahan. Tetapi dikatakan apa? Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, saya bawa contoh. Ini Bapak Ibu, kenapa ya kok bisa tali tambang pasti diikat 3? Mungkin pasti ada kekuatannya tersendiri. Kalau 1 mudah sekali putus, patah dikatakannya. Tapi kalau 3 dijadikan 1, itu ada kekuatan di dalamnya. Baik setiap kita juga dalam kehidupan ini, kau suami dan istri, ketika kau punya masalah, hadirkan Tuhan dalam keluargamu. Hadirkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Hadirkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang lemah. Tapi kita punya Tuhan yang berkuasa. Yang dapat menolong setiap kita. Kita sewaktu-waktu bisa datang kepada Tuhan. 24 jam Tuhan sediakan waktu untuk setiap kita. 24 jam Tuhan menyediakan untuk setiap kita dapat sewaktu-waktu menghampiri Tuhan. Tapi terkadang kita manusia, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita masih mampu, masih bisa, mungkin mengandalkan harta, kekayaan kita, mengandalkan orang-orang hebat, backingan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di atas semuanya itu ada yang lebih hebat, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pakai firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya sama Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Untuk setiap kita juga, datanglah kepada Tuhan. Seperti saya ibaratkan tadi, kalau kita sendirian mungkin kita mudah goyah kita. Mudah dipatahkan, mudah dikalahkan. Tapi mungkin berdua mudah, lebih bisa bertahan. Tetapi kita ada Tuhan, kita hadirkan. Ada firman Tuhan, ada janji Tuhan yang kita pegang. Dia memberikan kekuatan untuk setiap kita. Masalah, badai, tantangan dalam kehidupan ini. Pasti kita akan alami itu semua. Tapi kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, jangan takut. Jangan takut ketika murid-murid di tengah malam, ketika ombang-ambing badai, mereka di dalam perahu, mereka sudah hampir tenggelam, mereka berteriak, "Guru, tolong kami." Ya, "Guru, tolong kami." Makanya keluar kata apa? Yestoya, Yesus tolong saya. Yestoya, Yesus tolong saya, itu sebuah kata-kata imam. Bersama Yesus kita pasti bisa. Itu bukan slogan yang biasa Bapak Ibu. Itu kata-kata iman. Bersama Yesus saya pasti bisa melewati itu semua. Bersama Yesus penyakitku disembuhkan oleh Tuhan. Bersama Yesus saya dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan ini. Bersama Yesus kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan untuk setiap kita. Menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, pasti ada tantangan badai kehidupan untuk setiap kita. Tapi libatkanlah Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus yang dapat menuntun setiap langkah dalam kehidupan kita. Saya kasih satu contoh lagi Bapak Ibu. Saya bawa ini sapu lidi. Nah, kan. Kalau satu mudah patah ya Bapak Ibu ya. Mudah ditekuk, mudah patah ya. Tapi kalau banyak begini, pasti agak sulit patahnya, ya kan? Ada kekuatan, juga bisa apa untuk apa? Bersih-bersih, kalau ibu-ibu apalagi Imlek. Yang sekarang kan pasti bersih-bersih rumah, bersih-bersih, ya harus dibersihin ya rumah, harus dibersihin, nggak harus Imlek aja rumah dibersihin, ya bersih-bersih ya. Itu sapu, untuk apa maksudnya di sini? Satu, mudah dipatahkan, tetapi ketika menjadi satu kesatuan, ada kerjasama di dalamnya, ada persatuan di dalamnya, ada kekuatan di dalamnya.
baik engkau suami istri malam hari ini, kau harus sepakat bersatu. Visi apa yang kau akan capai? Harus ada sepakat, ada kesatuan. Kau akan melihat rencana Tuhan yang ajaib untuk setiap kita. Ada tangan Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Saya asal dari Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang. Dulu saya sekolah SD. Ini ada satu cerita, namanya si Acong, kelas 4 SD, Bapak Ibu. Ketika di kelas PPKN, gurunya suruh panggil Acong maju ke depan. Acong, maju ke depan Acong. Acong disuruh hafal butir-butir Pancasila. Hafal apa? Butir-butir Pancasila. Acong maju ke depan dengan lantang dan tegapnya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 ngadat ya Bapak Ibu. Dia lupa dia. Terus temannya di belakang tuh ada Afat ya. Afat ngomong persatuan. Terus gurunya, "Hus, diam. Biarin Acong sendiri." Ya. Persatuan. "Hus, diam." Ya. Terus dia lihatnya gini, terus dia apa? 3, Indonesia kompak. Ya masuk ya. Persatuan Indonesia kompak. Ya kan sekarang Indonesia harus kompak. Di mana kekompakan, kesatuan di Indonesia, maka Tuhan dapat memberkati Indonesia. Kalau ada perpecahan, Indonesia juga pasti akan hancur. Tetapi di mana ada kesatuan, Indonesia pasti akan bangkit. Perlu kesatuan, Bapak Ibu, dalam keluarga kita juga. Suami istri, kau perlu bersatuan. Kau rekan-rekan, kita sama-sama pelayan di tempat ini. Perlu sekali kesatuan. Bersatu. Iblis, saya katakan lagi, iblis sangat sekali menabur kebencian, iri hati, kesombongan, timbul apa? Perpecahan nantinya. Makanya terus hidupi di hidup kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Terus isi dengan apa? Firman Tuhan. Sehingga firman Tuhanlah yang dapat menolong setiap kita. Ketika semasa mama saya masih hidup, mama bercerita kepada saya, "Fat, kamu anak paling terakhir, kamu anak yang kelima, kan ada Koko, Cece, Koko, saya yang terakhir. Kamu sekarang sudah jadi hamba Tuhan." "Iya, Mama pesan kamu harus hidup rukun dengan Koko, dengan Cecemu." "Iya, Kan kalau Imlekan kan pasti rukun, makan bersama, kan menikmati berkat Tuhan bersama. Itulah di mana di firman Tuhan katakan, di mana ada kerukunan, Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya. Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Kalau iblis apa? Iblis menabur kebencian, kemarahan. Iblis tabur benih-benih yang tidak baik. Iblis suka yang keluarga mungkin bercerai. Iblis sangat suka. Tuhan tidak mau ada perceraian dalam setiap keluarga. Tetapi Tuhan mau ada keluarga yang harmonis. Ada keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Ada kasih. Ada kalau salah yang memaafkan satu sama lain. Mengampuni satu sama lain. Saya katakan mengampuni. Kita juga sama-sama rekan pelayan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan sekarang sudah makin banyak. Saya percaya ada kesatuan, ada keserasian, keharmonisan, ada damai sejahtera. Dan kalau tidak ada keharmonisan, semua main keyboard, main gitar, pengen egois masing-masing yang gak senada, seirama. Tetapi ada kesatuan akan menghasilkan sesuatu musik yang indah. Kesatuan itu sangat penting. Dan yang kedua yang ingin saya bagikan di sini, di mana bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada sesama, yaitu apa? Rela berkorban. Sama-sama katakan, rela berkorban. Rela berkorban, bagaimana Allah dia rela korbankan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Yesus Kristus
Untuk siapa? Untuk kita semua umat manusia. Itulah kasih Tuhan, kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yesus mati untuk semua orang, tidak hanya untuk agama Kristen. Tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi Yesus mati untuk semua orang. Itulah berkat, saya katakan secara umum yang Tuhan berikan. Berkat secara umum apa? Dapat diterima manusia. Matahari, semua orang dapat menikmati panas teriknya matahari. Hujan, semua orang dapat menikmati rintik-rintiknya hujan. Bulan, bintang, semua orang dapat menikmati terangnya bulan di malam hari. Itulah semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Tetapi jangan ayat selanjutnya dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya. Itu siapa apa? Itu berkat khusus orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Mungkin dunia dapat menawarkan harta, kekayaan, kedudukan. Itu semua dapat bisa kita nikmati. Iblis pun tidak bisa dapat melakukan, memberikan harta kekayaan. Tetapi apa yang kita nikmati dunia ini tidak bisa kita bawa ke dalam liang kubur. Itu semua kita akan tinggalkan. Hal-hal yang fana itu semua akan kita tinggalkan. Tetapi ketika engkau memiliki Yesus, Dialah Tuhanmu, Dia Rajamu, kau ada mahkota kekal. Berbicara apa? Upah kebenaran yang kau terima daripada Tuhan. Rumah Bapa yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Iblis dapat memberikan harta kekayaan. Ketika kita datang ke paranormal, bisa nggak? Bisa. Tetapi semua itu tidak ada yang gratis. Pasti ada tumbal yang harus kita bayar. Kenapa? Karena saya dari Kalimantan Barat, ada keluarga juga, mungkin dari paranormal, ngeramal, ya. Banyak sekali saya lihat begitu demikian. Ada sesuatu tumbal yang harus dibayar. Tapi engkau datang kepada Yesus, kepada Tuhan, Sang Pencipta dunia ini. Dia Bapa yang penuh kasih. Tuhan tidak pernah lihat sedalam apapun setiap dosa kita. Kalau kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Dia yang Bapa yang penuh kasih apa? Menyucikan dan membersihkan setiap dosa-dosa kita. Asal kita mau mengaku enggak di hadapan Tuhan. Kita mau datang enggak kepada Tuhan. Maka malam hari ini kau pribadi lepas pribadi, engkau yang tahu dosa apa. Mungkin ada yang ditutup-tutupi. Suami dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Ada yang ditutupi dosa. Dosa yang ditutup-tutupi akan tercium juga nanti baunya seperti bangkai. Ketika kau berdosa, datang kepada Tuhan, minta pemberesan sama Tuhan. Saya percaya Dia Bapa yang penuh kasih, yang dapat menolong setiap kita. Rela berkorban, kita dalam keluarga, kau suami dan istri juga. Saya juga sebagai suami, sudah memiliki 2 orang anak, saya harus juga bisa membagi waktu untuk keluarga juga. Ya. Bisa yang terutama ya melayani Tuhan. Tapi jangan lupakan juga keluarga kita. Kau bekerja untuk siapa? Katanya untuk anak, tapi anak ditinggalkan. Ya, kita bekerja untuk anak, ya. Tapi anak kita kasih makan. Tapi jangan lupa kita juga harus mendidik anak kita untuk mendekat kepada Tuhan. Rela berkorban. Mungkin tenaga, pikiran kita, apa yang kita kerjakan. Mungkin kita menabur dalam pekerjaan Tuhan. Kita lagi pembangunan di Telaga Bodas Tidar dan puji Tuhan lantai 4 sudah
Selesai untuk pengecorannya, kita akan lanjut nanti ke lantai 5, lantai 6, lantai 7 juga siap. Sekarang pondasi untuk lantai 7, biar Tuhan yang menolong pembangunan ini. Apa yang Bapak Ibu tabur dalam pekerjaan Tuhan ini, Tuhan dapat membalas dan memberkati setiap kita. Ada satu video yang ingin saya tayangkan untuk hal ini, rela berkorban tentang seorang ayah penjaga rel kereta api. Dia harus mengambil keputusan penting. Dia apakah mengorbankan anaknya atau dia harus menyelamatkan orang-orang yang banyak di kereta tersebut. Sambil multimedia tolong dipersiapkan. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu kita melihat video ini.
seorang ayah mengorbankan anaknya. Demi apa? Demi menyelamatkan banyak orang. Mungkin di dalam video tadi, kisah ini kisah nyata Bapak Ibu. Diangkat menjadi satu film itu kan. Di dalam kereta, kemarahan, egois, kecanduan. Di mana kasih Tuhan juga untuk setiap kita. Kasih Tuhan yang besar itu yang mengorbankan anak yang tunggal. Untuk apa? Menebus setiap dosa kita umat manusia. Malam hari ini untuk setiap kita, saya katakan tadi, mungkin ada dosa. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dia Bapa yang penuh kasih untuk setiap kita. Dia Bapa yang penuh kasih yang dapat menolong setiap kita. Malam hari ini mungkin kita juga masalah dengan istri, dengan pasanganmu, dengan suami, mungkin hubunganmu dengan anak. Biar firman Tuhan malam hari ini, kasih Tuhan yang memulihkan. Mungkin ada yang terluka, tersakiti. Mungkin dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Saya berdoa, kasih Tuhan yang memulihkan untuk setiap kita. Sambil saya bisa tolong pemusik WL bisa naik ke atas. Malam hari ini kau pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Masalah apapun yang kau hadapi, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bagi setiap kita. Dia selalu ada bagi setiap kita. Saya katakan saya asal dari Kalimantan Barat. Saya semasa papa saya masih hidup, saya masih bisa memberikan makanan namanya bubur kodok di tempat saya di Singkawang. Papa saya kesukaan makan bubur kodok. Setiap malam minggu saya belikan untuk papa saya. Saya sajikan pada papa. Papa bilang, "Fat, papa sekarang masih bisa menikmati makanan ini. Manis, asin, pedasnya bubur ini, papa masih bisa menikmati. Tetapi ketika papa meninggal nanti, kamu taruh banyak makanan di depan altar papa. Papa tidak bisa menikmati itu semua. Selagi masih ada waktu, kesempatan, engkau mungkin hubunganmu pulihkan, maafkan. Pak, berat, susah, tapi kau bisa, ada Roh Kudus dalam dirimu. Ada Roh Kudus yang dapat menolongmu. Selagi masih ada waktu, kesempatan, pergunakanlah. Datanglah orang tuamu, sapa mereka, mama, papa, apalagi Imlek sekarang ya, hormati mereka. Hormati, kita ada sampai sekarang, itu semua juga karena ada orang tua kita. Kita ada sampai sekarang, semua juga karena pertolongan dari orang tua kita. Mungkin ada orang tua yang jahat, mungkin ada orang tua yang melantarkan anaknya. Kasih Tuhan yang dapat menolong, kasih Tuhan yang dapat memaafkan.